Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persahabatan, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru. Hari ini seperti biasa saya bertemu lagi dengan Mas Kar. Adapun pembahasan kita hari ini adalah masa-masa mengenal pencaksilat yang dialami dari Mas Kar sebagai guru besar TPS Budi Sejati. Nah, Mas Kar, Ya. kalau boleh bercerita sedikit nih Mas Kar. Iya. Kita tahu pencaksilat itu kan termasuk salah satu olahraga asli dari Indonesia. Betul, Mas Kar. betul. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin Mas Kar juga nanti bisa menceritakan awal-awal mengenal pencaksilat Budi Sejati, Mas Kar. Sebelum kita mengenal pencaksilat Budi Sejati, memang pada saat kita masih kelas 1 SMP, saya tuh sering lihat ada beberapa suatu kelompok latihan. Itu latihan apa? Ya mungkin waktu itu saya lihat ada karate, ada macam-macam yang sifatnya olahraga dari import ya. Nah setelah kita ngelihat, pertama kita kenal silat itu melihat ada salah satu perguruan namanya PS Raja Wali. Nah di situ tertarik saya ngeliatin. Nah di situ saya tahu mengenal bahwa pelatihnya itu adalah satu namanya Kartono. Itu orang kampung Gowongan Tengah, itu di daerah Yogyakarta. Satu, terus sama kedua Tio. Itu pelatihnya. Setelah sananya, akhirnya saya tertarik, kepengen ikut. Nah pada saat itu saya masuklah suatu silat PS Raja Wali. Setelah kita ikut dia itu kira-kira 6 bulan lah ya. 6 bulan saya belum mengenal suatu gerakan, belum, cuman kita baru olahraga senam, jatuhan, hanya beberapa jatuhan. Akhirnya saya itu ditarik ke ternyata itu adalah cabang dari PS Raja Wali, itu cabang dari Perisai Sakti. Perisai Sakti, Pak. Ya, itu pusatnya dari Kampung Rejo Buntung, daerah Yogyakarta. Nah, setelah itu saya dikirim ke sana, ikutlah ke pusat perguruan. Itu tahun berapa tuh, Mas? Itu tahun 1967. 167. Nah, dengan kondisi kita juga apa adanya, kita ikut. Nah, waktu itu pakaiannya itu cuman pakai kaos hitam, ada suatu lambang burung Raja Wali. Nah, namanya PS Raja Wali. Ternyata PS Raja Wali itu adalah cabang dari perguruan Perisai Sakti. Nah, di Kampung Rejo Buntung di Yogyakarta. Beji lah ya. Beji itu di belakang Radio Rejo Buntung. Nah, setelah kita masuk sana, ketemulah dengan guru besarnya, namanya Pak Wiji. Kak Wiji. Begitu masuk, karena dia tahu bahwa ini dikirim dari cabang Raja Wali, dikirim ke pusat ke Pak Wiji. Akhirnya saya begitu masuk udah dites, disuruh fight sama senior kita namanya Poniman. Nah kita suruh fight dulu. Nah lokasi latihan itu tempat Pak Wiji yang daerah Beji itu cuman di belakang rumah, tapi bagian belakang, tapi ada atapnya. Itu hanya tanah dialasin sarung dipotong-potong, ada sumur satu, ada beberapa senjata yang digantung di situ. Itulah saya kenal pertama kali masalah pencaksilat. Akhirnya saya diadu, akhirnya saya senang lah gitu ya. Biarpun babak belur, karena kita baru udah dites sama salah satu anggota senior, babak belur tapi saya menyenangi. Akhirnya ikut perguruan pusat Perisai Sakti. Itu yang saya mengenal pertama kali adalah pencaksilat. Sebelum pernah lihat beberapa perguruan, tapi saya tertarik pertama di PS Raja Wali, cabang dari Perisai Sakti. Ya guru besar namanya Pak Wiji. Oke, itu jadi awalnya dari Raja Wali, terus kemudian ke Perisai Sakti ya, Mas? Raja Wali itu cabang dari Perisai Sakti, pusat. Nah Pak Wiji itu pusatnya gitu loh. Nama perguruannya Perisai Sakti. Nah Raja Wali itu adalah cabangnya, namanya Raja Wali. Terus sama Guntur, PS Guntur.
PS Guntur. PS Guntur sama Raja Wali setahu saya itu adalah cabang dari Trisakti Sakti. Perguruan Trisakti Sakti, guru besarnya Pak Wiji itu. Nah, saya dari cabang Raja Wali dikirim ke pusat. Jadi ikut anggota pusat, dipimpin langsung sama guru besar Pak Wiji. Gitu. Kalau metode latihannya sendiri, Mas Kar, zaman dulu nih, tadi kan cerita babak belur ya. Betul. Itu kalau boleh diceritakan seperti apa sih, Mas Kar? Jadi gini, dulu saya ikut Trisakti Sakti pusat itu, Pak Wiji itu diadu tanpa ada aturannya, bebas, bebas itu. Misalnya ya kita jatuh, boleh diinjek palanya, boleh diapainnya boleh. Waktu itu tapi. Waktu itu dibenturin ke tembok pun nggak ada masalah. Misalnya kena senjata tajam misalnya, diadu dengan senjata tajam, itu juga bebas tanpa disetting, bebas pokoknya itu. Berarti memang langsung on the spot. Betul, betul. Nah itu pun salah satunya saya pernah cerita dulu bahwa ada salah satu anggota kena samurai, dengkulnya lepas. Aduh. Itu langsung dengan tenangnya Pak Wiji itu nyuruh anggotanya untuk ngangkat ke kamar. Dia masuk kamar, Pak Wiji dibetulin. Hanya beberapa detik itu keluar udah utuh lagi itu kaki itu. Itu setahu saya itu. Ini agak tertarik saya dengan pencak silat itu. Nah terus kalau pencak silat itu kan di Jogja ya? Betul, ya. Kalau aliran pencak silatnya sendiri, kalau yang Mas Kar tahu, pada saat itu tuh kan banyak nih aliran. Betul, Jawa Tengah, Jawa. Betul. Itu seperti apa, Mas? Nah, di Jogja sendiri itu yang saya tahu ya, itu aliran pencak silat banyak. Salah satunya itu adalah SH. SH. Waktu itu kalau nggak salah SH itu belum jadi pecah dua ya, masih langsung hanya Setia Hati lah dulu itu. Terus kita mengenal namanya Popsi, guru besarnya Pak Joyo. Trisakti Sakti gurunya Pak Wiji. Terus ada lagi Prisa Diri, ada Cempedi, Tapak Suci, ada Prasaja, ada Prasaja, terus ada banyaklah beberapa inilah beberapa yang setahu saya. Nah itu yang setahu saya bahwa pencak silat dulu itu yang waktu saya awal-awalnya ikut itu adalah seperti itu. Nah dulu jalur diadu misalnya suatu turnamen segala macam itu bebas dulu saya lihat. Jadi memang saya ngalamin masalahnya. Ya. Silat ini gerakannya halus itu, tapi bisa Mas, mematikan juga. Iya. Jadi gini, kalau setahu saya silat itu menurut paham saya ini yang saya terima akhir-akhir ini, ya udah lama lah ya. Silat itu sebenarnya kenapa gerakan itu sama, dari perguruan manapun sama, cuman dia punya ciri khas tersendiri. Ya mungkin salah satu perguruan di powernya, mungkin salah satu perguruan itu di tekniknya, soalnya jurusnya, tapi beratus-ratus perguruan pencak silat itu menurut saya adalah sama. Karena apa? Itu satu pohon. Nah, kenapa saya bilang satu pohon? Terbukti bahwa di pencak silat itu ada satu wadah yang namanya IPSI. Nah, IPSI itu adalah Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita bilang satu pohon? Bukti kita udah ada turnamen, suatu pertandingan, pasti gerakannya sama. Hampir sama semua. Betul, mainnya kaidahnya, terus termasuk teknik pukulannya segala macam dibikin sama. Terus nanti misalnya ada namanya teknik tunggal. Teknik tunggal sama semua kan, itu yang pakai tongkat, pakai golok. Waktu dibikin yang sama, gerakan sama, tinggal mungkin yang diambil adalah timing. Tepat nggak pada 12 detik ini, 12 menit misalnya, itu merangkum gerakan seperti itu. Itu setahu saya. Jadi itu suatu pohon. Cuman mungkin perguruan A itu dapat cabang mana, dapat buah yang mana. Oh ternyata buah itu rasanya manis, karena matang di pohon. Itu beda dengan yang perguruan si B, mungkin dia dapat buah ranting yang mana, oh mungkin masih setengah matang. Jadi sama. Itu menurut paham saya. Jadi pencak silat itu adalah satu pohon. Terbukti ada satu wadah IPSI dengan gerakan sama dalam pertandingan, aturan yang sama. Kalau
yang sekarang Mas Kar, dari Budi Sejati sendiri ya. Oke. Itu apa namanya, untuk gerakan, jurus dan sebagainya ada berapa ini Mas Kar? Kalau Budi Sejati yang saya dapetin itu sebetulnya ada suatu jurus. Jurus itu sebenarnya apa? Menurut paham saya adalah suatu keharusan, suatu perguruan harus punya jurus. Nah, ternyata jurus itu hanya suatu rangkaian gerak. Suatu rangkaian gerak. Nah, jurusnya perguruan A, B, C, D itu beda-beda. Ya, itu beda-beda. Jadi jurus adalah suatu keharusan dalam perguruan pencaksilat itu di masing-masing perguruan punya ciri khas tersendiri. Itu adalah rangkaian dari gerakan. Ambillah seperti dari abjad bikin tulisan apa gitu ya. Itu jurus namanya. Jadi setiap perguruan punya jurus. Tetap ada ciri masing-masing juga. Ada. Nah, terus kalau yang saya tahu Mas Kar, di dalam pencaksilat itu kan ada seni olah nafas. Betul. Ada tenaga dalam. Ya. Kalau di Budi Sejati sendiri Mas Kar, hal-hal itu apa kita bisa pelajari juga atau bagaimana juga cara melajarinya Mas? Oke. Jadi masalah tenaga dalam itu menurut paham saya ya dari Budi Sejati yang saya terima. Karena maaf ya itu nggak punya guru kita berguru itu paling sebentar gitu ya. Ikut Raja Wali tadi saya katakan cuma berapa 6 bulan. Ikut di Presa Sakti Pusat juga nggak lama ya sampai mana tadi. Oke, jadi kalau di Budi Sejati sendiri Mas Kar, yang saya tahu itu di pencaksilat ya khususnya itu apa namanya, kita bisa belajar olah pernafasan, bahkan ada tenaga dalam juga. Betul ya. Kalau di Budi Sejati sendiri itu bisa dipelajari, dan kalau bisa dipelajari itu gimana caranya Mas? Jadi di Budi Sejati ini karena sifatnya kita itu berbentuk suatu pencaksilat ya, dan ada 2 yang kita pelajari, justru 3. Satu masalah yang dikatakan tenaga dalam tadi menurut paham saya itu bukan tenaga dalam ya, bagaimana kita mengolah organ dalam. Nah, itu tentunya dengan napas, itu kunci. Nah, dari napas ini kita mempelajari juga. Nah, terus dari satu teknik gerakan. Gerakan terbagi beberapa gerakan. Ada gerakan dasar, ada jurus, ada gerakan praktis, ya kan? Ada kuncian, ada bandingan dan sebagainya. Itu juga mempelajari kita. Nah, ini semua itu terus satu lagi adalah seni kehidupan. Termasuk seperti maksudnya olah bakat gitu Mas? Bukan, kehidupan maksud gini. Bagaimana kita dalam kehidupan ini menghadapi suatu masalah. Bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini yang di BS ini adalah kelebihannya adalah di situ. Jadi olahraga bukan ini ada power, ada fisik. Nah, ini kehidupan. Jadi ternyata silat itu yang saya terima langsung itu adalah bukan hanya masalah power, tenaga dalam atau tenaga dari pernapasan atau teknik gerakan, tapi termasuk teknik kehidupan. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana ngelesnya, bagaimana menghadapinya, bagaimana solusinya. Ini ternyata itu adalah salah satu bagian dari pencaksilat. Ini kelebihan dari BS ini, Budi Sejati. Pernah dengar juga Mas Kar, ya, bahwa di pencaksilat itu ada juga ilmu mengenai pengobatan. Ya. Jadi entah itu pengobatan patah tulang atau apa, termasuk yang metafisik lah. Ya. Di BS sendiri apa yang seperti itu ada juga Mas Kar? Sebenarnya kalau khusus kita mempelajari pengobatan itu nggak ada ya. Cuman suatu saat BS itu dimintain bantuan sama sesama umat yang membutuhkan dalam kondisi sakit. Nah, sakit macam-macam, ada sakit fisik, ada sakit medis, ada sakit non medis, ada sakit pikiran dan sebagainya. Alhamdulillah kadang-kadang kita diberikan suatu jalan. Nah, tentunya siapa kuncinya adalah Allah yang ngasih petunjuk. Nah, kita hanya sebagai perantara. Itu dengan catatan si pasien itu yakin, jangan sampai ragu. Betul. Nah, itu yang sering saya hadapin seperti itu, yang saya alami. Berarti selain tadi ada teknik gerak, jurus, terus tadi seni kehidupan termasuk ya
di dalamnya ada pengobatan yang Betul, bisa betul, di ini betul, ya. betul. Oke. Nah kalau apa di Budi Sejati sendiri juga Mas, yang sekarang itu yang masih sering Mas Kar lakukan apa nih untuk apa olah gerak, olah nafasnya itu seperti apa? Ya, jadi gini, napas misalnya kita ambil masalah pernapasan ya, itu terbagi-bagi. Ini napas untuk kita kesehatan, atau napas untuk power atau tenaga, atau napas untuk belajar suatu konsentrasi meditasi, orang-orang bilang. Terus napas untuk pengobatan, membantu orang. Jadi terbagi-bagi. Nah, terus ada napas penyaluran. Nah, ini yang saya dapat ini adalah seperti ini. Itu dari segi napas. Nah, masalah-masalah yang teknik gerakan ya, terus terang aja kalau kita untuk bertanding ataupun untuk kita kontingen lah katakan ya, kita mengikuti satu pertandingan atau kita gunakan di luar, itu adalah suatu gerakan yang praktis. Bagaimana sekali langkah tapi kita harus bisa menumbuhkan itu ya. Nah, terus power itu misalnya untuk masalah kita pengolahan napas, itu biasanya untuk remaja-remaja karena dia masih masanya kepingin show, mematahkan benda keras, entah itu berat batu, besi plat atau dan sebagainya lah, benda keras. Nah, kedua penyaluran itu hanya menyalurkan, punya power kita salurkan untuk sesuai kebutuhan. Untuk apa itu? Atau untuk membantu energi, energi orang, terus ataupun napas ini untuk apa namanya pemukulan, atau napas untuk apa namanya melihat sesuatu di luar nalar kita, yaitu yang ibaratnya di alam astral lah kata. Itu bisa juga nanti dari latihan dari napas ini. Tapi yang intinya adalah kesehatan. Nah, karena selama ini biarpun bagaimana saya tetap melakukan itu. Tapi karena kita sudah di usia-usia yang sudah cukup lumayan ya, kita hanya untuk kesehatan. Ya, jadi butuh kita bukan untuk mencari lawan, tapi kita untuk kesehatan tenangan itu. Nah, terus jadi kalau saya bisa garis bawah nih Mas kan, pencaksilat itu banyak sekali kegunaannya ya, selain betul. Yang pertama sih kalau saya sendiri itu kita terampil. Betul ya. Yang kedua itu mesti kita sehat kalau memang kita serius jalan. Nah, terus apa namanya? Karena saya pribadi Mas kan, kalau saya mempelajari sesuatu ya, terutama ilmu bela diri, yang saya cari itu dulu. Saya pengen sehat, saya pengen terampil. Jadi pada saat nanti saya menghadapi baik yang kelihatan maupun tidak, paling tidak saya sudah bisa. Betul. Dan semua itu sebenarnya bisa dipelajari sahabat Budi Sejati di PPS Budi Sejati, karena memang kita bisa pelajari itu ya Mas Kar. Untuk olah nafas, kemudian jurus tadi terus gerak, termasuk juga ada seni kehidupan di situ yang kita bisa pelajari. Dan yang nggak ketinggalan lagi, segala sesuatu ya kalau menurut dari apa yang saya terima dari PPS Budi Sejati yang Allah memberikan lewat perguruan PPS Budi Sejati atau ilmu Budi Sejati, satu, bagaimana kita bisa melatih kepekaan ini. Karena dengan kita melatih kepekaan ini memang itu tidak cukup makan waktu ya, tapi untuk segalanya, entah untuk fisik, entah untuk apapun kehidupan atau dan sebagainya itu bisa. Itu dari bagaimana menyatukan antara ini dengan ini, itu paling sulit. Tapi saya yakin kalau dia berminat pasti bisa. Ya, jadi jangan sampai kita itu nanti hidup ketergantungan orang ya. Nah, di BS ini pengen membimbing bagi yang mau supaya dia bisa berjalan sendiri. Karena dia dengan ketukan melatihnya penuh keyakinan. Karena saya terus terang aja segala sesuatu sumber tetap dari Allah menurut saya yang saya terima ya. Nah, kita ini hanya teman konsul kok, teman diskusi saya itu. Tapi saya kepengen dari anak-anak itu bisa berjalan sendiri dengan latihan-latihan yang teratur ya. Kita itu nggak kalah kok dengan apa namanya keilmuan-keilmuan yang lain-lain, itu nggak kalah, asal mau menekuni betul ya. Nah, buktinya saya rasakan nyaman kok ya. Gitu. Baik, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, seperti yang tadi Mas Kar utarakan bahwasanya di pencaksilat itu ada beberapa
jenis yang kita bisa dapat keuntungannya tadi, antara lain juga kita bisa terampil, kita juga bisa sehat, kita juga bisa mempelajari beberapa ilmu seni kehidupan yang tentunya juga saat ini mesti kita bisa pakai ya Mas Kar ya. Ya. Oke, mungkin dari kami, saya dan Mas Kar untuk episode saat ini cukup. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.